Selamat pagi teman-teman. Suara saya jelas ya. Saya pengen sharing ke teman-teman ya terkait dengan penjelasan kemarin ya. Ada beberapa pertanyaan dan update market hari ini ya. Kemarin ada banyak pertanyaan ya terkait market ini seperti apa, apakah udah reda atau belum, dan ada banyak saham yang akan kita analisa ya. Ada kurang lebih teman-teman ini ada 20 saham ya yang akan coba kita review. Ada. Oke, jadi hari ini kita mau review satu persatu ya. Teman-teman, IHSG-nya kita bisa lihat dulu ya. Saya udah opening yang 4 menit lalu, teman-teman. IHSG ada di level 8121 ya, masih berada di atas support yang sudah kita buat, kita planning dari minggu lalu ya, di 8120. Dan minggu ini ya market sudah lumayan reda, sudah akan mencari titik equilibrium yang baru teman-teman ya. Jadi kondisi IHSG terkini adalah las itu di sekitar 8146 kemarin ya. Semoga ya hari ini dan menjelang penutupan juga bagus. Nah, struktur tren juga teman-teman bisa lihat ya, masih uptrend kalau untuk jangka menengahnya seperti itu ya. Namun kita boleh tengok lagi kayak gitu ya, ada dua posisi atau risk profile teman-teman. Oke, balik lagi ke struktur tren ya. Jadi masih uptrend dari low ya, April di sini, April 2025 sampai akhir tahun ya, kurang lebih itu udah naik konsisten ya sampai high-nya 9174 seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang trader nih, untuk teman-teman yang suka jual beli memanfaatkan momentum, ya lebih bijaknya kita tunggu ya di atas EMA 100 ini yang warna merah, pink pink atau merah seperti itu, ditunggu di atas EMA 100 supaya trennya juga jelas. Lalu apabila ya support ini gagal dipertahankan ya, atau kembali lagi ke level di bawah 8.000 ya, kita harus wait and see terlebih dahulu seperti itu. Jadi untuk trader kita tunggu aja teman-teman, untuk lebih safe-nya ya di atas 8.500 atau di atas EMA 100 ya. Nah, tapi kalau teman-teman itu bukan trader ya, boleh lebih ke safe play teman-teman ya. Untuk investor juga ya, frame-nya mungkin di atas 1-2 tahun ke atas, harga saham-saham yang murah itu peluang. Jadi no problem, justru itu diskon. Lalu yang kedua kita bahas moving average behavior-nya ya. Di layar kita munculkan EMA 20 yang warna kuning ya, kuning oranye ya, dan EMA 100 yang warna merah. Nah, harga sekarang ya masih di bawah EMA 20 dan EMA 100. Jadi kondisinya masih eh, jangka pendeknya masih lemah karena masih di bawah EMA 100 juga, yang mana artinya teman-teman bisa lihat tren menengah atau midtermnya juga sedang rusak ya, atau masih rusak, dan kita tunggu ya market masuk ke fase distribution atau trend transition ya. Ini kan masih menunggu trend transition juga dari apa namanya informasi ketua OJK dan bursa yang baru, dan kita harus perhatikan juga seperti itu. Nah, posisi saat ini kita masih wait and see ya teman-teman. Seperti itu saya ulangi lagi, kalau teman-teman yang masih mau main aman ya, takut apa namanya indikasi dead cat bounce seperti itu, relief release zone-nya selama belum reclaim ya, berada di atas EMA 100 ini masih posisinya masih sideways tadi ya, trend transition. Saat ini market harganya mencoba ya naik kembali ya ke level di 8.100 seperti itu ya. Kita mungkin bisa menunggu 1 atau 2 minggu seperti itu. Nah, kita tunggu ya, kita tunggu aja teman-teman, dan kita coba review ya. Kemarin yang udah teman-teman ajukan pertanyaannya ada 20 emiten. Ada 20 emiten. Ada apa aja ini? 20 emiten. Yang pertama ada cuan ya. Ada cuan, coba cuan. Stop cuan.
Oke, cuan teman-teman ya posisinya untuk sekarang masih sama ya nih saham-saham Ponglo ya. Namun kalau teman-teman mau Ponglo Play seperti itu ya, coba perhatikan harganya ya selama di atas 1674 bisa potensi ya teman-teman bisa melanjutkan kenaikan ke 2000 seperti itu dan perhatikan level supportnya ya selalu batasi kalau untuk support atau stop loss bisa di 3 sampai 5%. Nah, itu 3% kalau untuk teman-teman yang daily trade kayak gitu ya atau yang swing di 5%-an seperti itu. Tinggal disesuaikan saja seperti itu. Terus ya, targetnya 2000 ya. 1674 ini cuan. Jadi selama di atas 1674 ya cuan bisa nih kembali ke 2000 ya. Ini kemarin juga ada beberapa emiten buyback ya, emiten buyback ada Ponglo ya termasuk Pak PP itu ada TPIA, ada Brand, ada BRPT, ada Cuan ya. Dan kalau untuk Cuan sendiri periode buybacknya ya jadwalnya itu 4 Februari sampai 3. Jadi udah dari kemarin ya dengan nominal ya anggaran maksimal pembelian untuk Cuan itu 750 miliar ya. Harga saham H-1 awal buyback itu 1665 ya. Jadi udah ada efek dari buyback tersebut seperti itu. Itu untuk cuan. Lalu yang kedua adalah ada BRPT ya. BRPT juga sama. Ya, BRPT. Oke, BRPT coba kita tengok ya BRPT. Periodenya sama ya. Periode atau jadwal pelaksanaan buyback untuk BRPT itu 4 Februari sampai dengan 3 Mei 2026 nominalnya ya atau anggaran maksimal pembeliannya itu 1 triliun teman-teman ya. 1 triliun. Oke. Jadi untuk PRPT kita bisa skenario ya kita analisis terlebih dahulu pergerakan sahamnya. Ini masih sideways teman-teman, boleh kita perhatikan ya level 2120 untuk pembeliannya ya di 2120 ya. Target panjangnya 3000 ya, target dekatnya di 2400 seperti itu. Nah, ini bisa jadi patokan atau bisa jadi planning untuk kita jadikan acuan ya. Jadi untuk saya ulangi di BRPT ya, area 2130 target 2400 panjangnya 3000 ya. Ini untuk BRPT. Oke, ini BRPT. Lalu ada apa lagi? BRPT Bless Inet PSAB ya. Oke, ini Bless juga sama nih. Bless kalau untuk secara fundamental tuh nggak ada masalah teman-teman ya. Coba ya kita tengok Bless. Oke, jadi supaya teman-teman yang mau average jadikan acuan itu punya dasar ya. Nah, coba kita lihat teman-teman di sini Bless. Sorry. Nah, Bless di sini net income-nya ya. Kuartal 1 2025 itu 1 miliar, terus kuartal 2 2025 8 miliar net ya. Berarti dari 1 ke 8 itu udah 7 kali lipat. Lalu di kuartal 3 itu 48 miliar, dari 8 miliar ke 48 berarti kurang lebih 5 kali lipatnya. Nah, kita tinggal menunggu dulu ya full year atau di kuartal 4 2025 ini berapa. Nah, ini yang akan kita tunggu 2025-nya seperti apa, seperti itu ya. Jadi kalau untuk secara fundamental Blaze ini bagus ya, bagus banget seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang invest no problem kayak gitu ya, dikasih harga diskon. Nah, oke, kita kembali lagi Blaze-nya ya. Kalau untuk secara teknikal nih kalau yang kemarin beli Blaze ya masih belum untung teman-teman ya. Boleh di average saja untuk Blaze ya. Tapi Blaze ini bukan untuk Blaze for swing atau semi investing. Warnanya putih, kita ganti warna hitam ya. Ini Blaze. Oke, Blaze ya untuk swing atau semi investing boleh cicil
Baik, 154 ya. Selama ini masih menarik kalau selama masih di bawah EMA 100 ya masih consolidate seperti itu. Sampai 154 target ya. Nanti targetnya kalau untuk Blast di sorry, book value-nya 122 ya. Kalau untuk book value itu udah lewat ya. Tapi kita lihat pertumbuhannya, growth-nya itu seperti apa. Nah, targetnya di target Blast. Oke ya. Ini target Blast 212 teman-teman ya, boleh diperhatikan ya di 122 180 seperti itu. Ini untuk Blast. Terus ada Inet PSAB. Oke, ini saya hapus. Oke, kelihatan ya teman-teman. Oke, Inet masih sideways consolidate ya. Nah, bisa dilihat ini untuk pergerakan Inet ya. Kalau untuk risiko ini udah mulai terbatas ya, udah untuk consolidate price momentum ya. Teman-teman boleh diperhatikan untuk Inet, ini untuk swing ya, 600 kayak gitu. Jadi untuk Inet, Inet ya, buy boleh di 378, lalu target TP aja ya, TP ini di area 466 ya. 466 600 ini untuk swing ya. Jadi selama inet ini masih di atas 300, inet selama masih di atas 347 masih aman teman-teman ya, batasi toleransi risiko atau stop lossnya di 300 seperti itu. Inet terus ada PSAB Bumi ya, PSAB ini masih anomali juga teman-teman ya. Ini juga saya masih menunggu, cuman apa namanya, market makernya belum mau nih, belum mau menggerakkan karena harga gold sendiri ya pagi ini itu udah kembali ya, harganya tuh kembali di atas 5.000 XAU ya, gold apa namanya, kembali di atas 5.000 troy ounce. Nah, oke, ini untuk, nah ini ya, oke. PSAB masih sideways, masih sideways teman-teman, PSAB masih sideways. Oke, boleh. uh, kita tunggu dulu ya, kita tunggu dulu reclaim aja teman-teman. Jadi PSAB, PSAB ya, tunggu dulu, kita tunggu ada di level 500 kayak gitu, karena pada dua ya, ada dua tren atau support dynamic yang sudah dijebol ya, EMA 20 sama EMA 100 seperti itu. Dan untuk posisi saat ini masih ke fase koreksi seperti itu, dan volumenya juga ya, untuk volume price analysis kalau harga itu turun, volume turun, itu ada indikasi untuk naik seperti itu ya. Namun penutupan kemarin juga masih belum bagus ya, dan ini untuk stokastiknya ya masih di atas 20. Jadi boleh kita tunggu ya, 1 atau 2 hari perkembangannya seperti itu, tunggu di bawah di sini di 20 ya, untuk jadi momentum buy seperti itu. PSAB terus Bumi kalau nggak salah. PSAB Bumi Cem. Ya, Bumi ya, saham Bumi. Ya, saham Bumi ini menarik teman-teman ya, karena posisi stokastik slow-nya itu sudah oversold. Bumi ya, Bumi boleh diperhatikan by 250 ya, spekulatif ya. Oke, teman-teman ya, target awal, target dekat. Oke, ada di 266.
317 ya. Nah, perhatikan aja di sini untuk bumi ya. Kita lanjut tulis. Bumi target 300,248 ya. Kayaknya ini ribet kalau saya tulis kayak gini ya. Mungkin coba saya jelaskan aja ya. Targetnya di 265, 317 teman-teman, selama masih di atas 250 itu masih aman seperti itu ya. Karena kecenderungannya behaviornya candle-candle atau harga ya yang masih di bawah EMA 100 itu masih terlalu riskan kayak gitu ya untuk masuk. Meskipun kita lihat dari stokastiknya ini udah menarik momentum untuk buy-nya seperti itu ya. Nggak apa-apa kalau misalnya kita ketinggalan ya, daripada ya kita nanti kena dead cat bounce, kecuali teman-teman yang suka scalper seperti itu ya. Ini bumi cem ya, cem sama ya. Kan kemarin ya kita rekom di area seratusan ya, udah sempat ke 130, 140 ya teman-teman, udah cuan harusnya ya. Namun kembali lagi ya, market gak ada yang tahu ya, posisi sekarang juga masih kembali transition ya teman-teman, belum ada tanda-tanda reversal seperti itu atau tanda momentum buy. Bisa dilihat juga dari pergerakan harga yang masih di bawah EMA 20, di bawah EMA 100 ya teman-teman, momentumnya masih lemah, cenderung sideways seperti itu. Volumenya juga belum ada penambahan yang signifikan dari segi volume. Price analysis dan stokastiknya juga ini mencoba ya. Nah, ini untuk saat ini muncul momentum buy-nya seperti itu. Namun boleh kita perhatikan 1 sampai 2 hari. Jadi kalau untuk CAM kita wait and see dulu seperti itu. CAM ya, BJBR. Wah, ini BJBR menarik ya, perbankan ya rata-rata menarik teman-teman. Kalau yang kemarin teman-teman di perbankan banyak yang serok ya, di sini ya udah momentum. BJBR kalau secara fundamental ya, coba 2025. Ya, PBV-nya tuh 0,5 ya, PER-nya 8,5, sebenarnya masih murah banget BJBR. Jadi kalau hemat saya sih ini bisa dikoleksi ya, bisa dikoleksi secara jangka menengah atau investing teman-teman ya. Book value 1622 ya, rata-rata perbankan tuh sebenarnya PBV-nya ada di atas 2, BJBR baru PBV 0,5. Contoh BBCA. BBCA satu nih, BBCA. Nah, BBCA 3,4, BBRI 1,8, terus BMRI 1,7. Nah, BJBR ini masih 0,5 seperti itu. Jadi BJBR ya boleh diakumulasi saja teman-teman ya, tapi ini bukan untuk trading, untuk investing ya. Targetnya ke berapa Mas? Kayak gitu ya, ke 900 teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau misalkan harganya kembali lagi atau pullback seperti itu, boleh diakum ya di area 810. BCPR itu, terus EMJS ya. Nah, EMJS sekarang nih menarik posisinya ya, udah sempet ya kita waktu itu rekom di bulan 11 ya, udah cukup banyak sebenarnya peluangnya. Karena pada saat itu akan ada red issue ya, cuman waktu saya rekom saya nggak tahu kalau akan ada red issue teman-teman. Nah, sekarang kembali lagi setelah pasca red issue harganya kembali ya, kembali ke dasar ya. Setelah selesai red issue lalu ditambah gejolak kemarin untuk IHSG. Nah, tapi ini posisinya udah limited risk ya teman-teman di 204 seperti itu, volumenya belum signifikan. Kita tunggu lonjakan volume teman-teman ya. IMJS boleh di target dekat di sini. Target dekatnya di mana? Di 258 ya, 260 atau di 300 ya. Ini untuk swing. Terus risknya berapa Mas? Kayak gitu kan biasa minus 5% ya. Ini parabolik sana udah momentum buy, stokastiknya pun demikian seperti itu. Lalu ada Oka PNLF ya, Oka sama. Nah, kita cari yang seperti ini teman-teman, Oka ya. Jadi ini udah kembali nih, dia berhasil ya. Ini di tanggal 29 Januari kemarin ya. Pas waktu apa namanya HSG juga terjadi koreksi yang masif ya. Ini untuk Oka ya. Nah, Oka boleh diperhatikan by on breakout teman-teman ya. Ini volumenya ya, tunggu lonjakan juga volumenya untuk menjadi apa namanya dorongan yang atau katalis. Stokastiknya pun ini udah golden cross up ya teman-teman. Oka menarik, coba kita perhatikan Oka by on breakout
ini di level 300 ya, di 350 ke 490 ya, seperti itu. Ini Koka. Terus ada PNLF ya, PNLF sama ya teman-teman. PNLF ini boleh diakumulasi ya, bertahap aja akumulasinya PNLF ya. Kenapa saya rekom PNLF lagi gitu ya? PNLF coba boleh kita tengok PNLF seperti apa untuk fundamentalnya sendiri ya. Book value-nya 978 teman-teman. Book value 978 ya. Book value 978. Sorry ganggu. Oke, udah hilang ya. Pairnya 5, PBV-nya 0,3 ya. Jadi kalau untuk semi swing ini menarik ya, teman-teman bisa untuk dijadikan acuan saham-saham yang under value kayak gitu, karena posisinya IHSG sendiri ya. Ini transition transition ke saham-saham yang value stock. Oke, kita hapus dulu. Sorry, ini kayaknya widgetnya harus kita pindah. Nah, ke sini mungkin. Kita balik lagi ke sini. Oke, mungkin di sini ya, biar lebih enak. Oke, kita lanjut ya. PNLF kembali lagi ya. PNLF boleh di accumulate buy ya. Kita pernah juga ya rekomendasi ya teman-teman di Desember ya. Itu udah kembali di level bulan Desember lalu ya. Jadi ini peluang teman-teman ya, karena perbankan nanti akan kembali naik, dan nanti untuk sektor-sektor ya keuangan dan juga panen finansialnya, asuransi juga kembali untuk bertaji seperti itu ya. Tapi ini takes time ya, nggak langsung seperti gorengan, tapi so under value ya. Jadi apa, worth it kalau untuk kita tunggu. Dan buat teman-teman yang nggak punya waktu ya untuk mantengin saham-sahamnya seperti itu. PNRF terus NDS itu Indospring ya. Nah, Indospring kalau ini sih saya nggak rekomendasi ya untuk ke NDS ya. Ini suspend atau seperti apa, saya belum lihat infonya teman-teman. Kayaknya sih suspend ya, coba NDS ya. Oh, FCA ya, FCA teman-teman ya. Kalau FCA teman-teman mau beli itu harus pakai fill and kill belinya, jangan pakai order limit seperti itu. Ini FCA INDS ya, selama dia masih banyak kayak gitu ya, atau buangannya masih sedikit ya, ada potensi untuk melanjutkan kayak gitu ya. FCA juga saya ingatkan ada 5 sesi ya, seperti itu, ada 5 sesi perdagangan. Oke, terus NDS, BMRI, BBCA. Oke, BMRI ya, sama BMRI, BBCA teman-teman, momentum dari perbankan juga tadi ya. BBCA ya boleh dipantau buat teman-teman yang suka saham-saham perbankan, terutama ya memanfaatkan untuk dividen seperti itu. Nah, untuk BBCA ya, BBCA ini di bulan Oktober 2025 ya. Ini sama nih, kemarin udah tersentuh. Jadi kemarin yang buy the dip ini udah cuan banyak di BBCA seperti itu. Boleh eh, beli ya di posisi saat ini 5.000 ataupun di 5.000 atau di 4.800 ya, 4.890 seperti itu ya. Jadi ada dua tahap ya. Beli di 4.850 ya, atau nanti tunggu buy on breakout di atas 5.200 seperti itu. Untuk BMRI terus ada BBCA. Nah, BBCA sama pergerakannya sama teman-teman ya, BBCA. Ini supportnya ya, support dari Bank BCA ya, ada di sini. Oke, kurang panjang. Ya, ada di sini. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk ya, boleh diperhatikan di level tersebut ya, di 7.500. Nah, cuman pertanyaannya kalau ketinggalan gimana kayak gitu, perbankannya terus menguat, akumulasinya juga berangsur terjadi pembelian terus-menerus ya, itu harus diperhatikan juga kayak gitu ya. Jadi kalau akumulasi masih berlanjut boleh dikejar ya di 7875 ya. Nanti targetnya kemana? 8.500 sampai 9.500 ya. Ini untuk jangka panjang, bukan kita beli terus langsung
naik seperti itu. Ini untuk BCA. Ini pergerakannya mirip-mirip sama. Terus ada Raja Arci. Raja, Raja, Raja ya. Posisinya ini masih sideways. Ini transisi teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, harga penurunan sahamnya itu udah cukup signifikan ya. Signifikan penurunan dari Raja ya, terus juga volumenya juga turun. Jadi indikasinya kalau volume price analysis, harga sahamnya turun, volumenya turun, akan ada pembalikan arah ya seperti itu. Nah, untuk Raja selama masih di 4050 atau 60, targetnya adalah ke resist ya, atau EMA 100 nih, EMA dynamicnya seperti itu. Terus untuk jangka panjangnya atau swingnya ada di 6000 seperti itu ya. Boleh di limited risk di 5%. Lalu ada Archie. Ya, Archie sama Archie. Archie kemarin sempat rebound ya teman-teman, namun saat ini belum. Saat ini masih cenderung melemah pergerakannya. Oke, jadi Archie ya ada dua tahap tergantung ya kondisi marketnya seperti apa, karena harga gold sendiri itu secara tren masih panjang ya, masih kembali di atas level 5000 tadi yang sudah kita review ya, PSAB ya. Jadi hemat saya untuk Archie boleh ya buy on weakness teman-teman ya. Boleh buy on weakness di area 1500 ya. Di area 1500 atau buy on breakout di atas 1800 ya seperti itu. Namun kalau kita lihat momentumnya masih melemah ya, jadi boleh tunggu di 1500 kayak gitu ya. Targetnya kalau kembali ke 1500 ya bisa ke 1800, longnya di 2100 ya, sambil kita menunggu rilis laporan keuangan full year-nya seperti itu. CDIA Mina. Oke, CDIA ya, sama juga CDIA itu buyback, jadwal buybacknya ada di tanggal. CDIA Pak PP ya melaksanakan jadwal buybacknya untuk CDIA. CDIA oh nggak ada kalau CDIA teman-teman, cuman TPIA brand, BBNI BRPT seperti itu. Oke, 10 menit lagi ya, jadi kita cepat. Untuk CDIA saran saya jauhi sih kalau untuk CDIA. Coba CDIA ini per PBV-nya seperti apa. Nah, ini CDIA ya, per 84 PBV 8. Kalau saran saya jauhi aja. CDIA masih banyak saham-saham yang bagus teman-teman. Terus Mina GTSI Solar. Mina. Mina ini berapa? Ya, PBV pairnya juga masih jelek ya, net income-nya juga masih jelek juga teman-teman. Ini kok stok aja Mina kayak gitu ya. Harganya juga masih di bawah EMA 100, jadi mending dijauhi dulu. Mina GTSI, GTSI Tommy, Tommy Soeharto coba ya, pairnya 56 ya, ini perkapalan kayak gitu ya. Jadi harus diwaspadai, tapi selama flow-nya masuk kuat ya boleh dipantau aja teman-teman ya. GTSD ya, targetnya kemana aja ya, targetnya di 350 ya. Kalau 350 ini berhasil di break bisa ke 460 490 seperti itu. Terus Sola ya, ini terakhir Sola. Jadi lebih enak kalau misalkan teman-teman mau trading atau invest itu harus dilihat juga kita ya, secara fundamentalnya seperti apa, apakah bagus atau enggak. Paling enggak pair sama PBV lah, enggak usah yang ruwet-ruwet ya. Ini Sola teman-teman. Net income-nya 113 juta, kuartal 1, kuartal 2 10 113 juta, 10 miliar terus 21 ya. Jadi secara untuk laporan keuangan ada peningkatan ya. Tinggal nanti di full year atau di kuartal 4 2025 seperti apa. Nah, Sola udah reclaim ya di atas EMA 100 teman-teman. Volume kemarin juga lonjakannya tinggi ya. Jadi untuk Sola boleh dipertahankan ya, atau teman-teman yang mau masuk di area 134 ya, targetnya ke 160 ya, 160 180 seperti itu. Oke, jadi teman-teman itu review ya, secara technical analysis ya, ada 20 M10 seperti itu. Boleh nanti teman-teman di like atau di subscribe ya, untuk saya unggah di YouTube seperti itu. Mungkin
review market pagi ini ya, sesi satu saya cukupkan. Terima kasih banyak.